Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas bab tentang konsep uang dan perbankan, hakikat uang dan suku bunga, permintaan dan penawaran akan uang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Kristabel Wena Yanuar dengan rekan saya Eva Dwi Sintia. Uang. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Uang telah digunakan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Masyarakat modern saat ini tidak ada yang tidak mengenal uang. Besar, kecil, tua, muda, kaya atau miskin, sejak bangun tidur sampai kembali tidur, semuanya tidak dapat melepaskan diri dari benda yang satu ini. Fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang, maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam, karena ia mempunyai ayam yang banyak dan sangat membutuhkan garam, maka ia harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit untuk dipenuhi. Yang kedua, uang sebagai alat menyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lainnya. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung, seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Yang keempat, uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama. Mengingat keadaan kambing dalam 5 tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula. Perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra, dan bank menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening giro. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman. Pinjaman ini termasuk hipotek rumah, pinjaman bisnis, dan pinjaman mobil. Tujuan jasa perbankan. Yang pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Fungsi dari bank. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, yang keempat mendukung kelancaran transaksi internasional, yang kelima penciptaan uang, yang keenam sarana investasi, yang ketujuh penyimpanan barang berharga. Suku bunga. Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang.
Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang. Presentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Jenis-jenis bunga. Yang pertama ada bunga sederhana, merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Yang kedua, obligasi swasta. Yang ketiga, bunga atau disebut juga bunga majemuk. Nilai pokok utang ini akan berubah terus setiap akhir suatu periode dengan penambahan perhitungan bunga. Yang keempat, suku bunga tetap. Merupakan suku bunga pinjaman tersebut tidak dapat berubah sepanjang masa kredit. Yang kelima, suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu. Selanjutnya, uang dan suku bunga. Sesuai dengan hukum permintaan pasar, apabila jumlah uang yang disediakan melebihi jumlah uang yang diminta, maka akan terjadi kelebihan penyediaan uang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan harga uang atau suku bunga. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang diminta melebihi jumlah uang yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau suku bunga. Perlu dikemukakan bahwa suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga keseimbangan pasar, yaitu suku bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan atau sisi penawaran uang dan suku bunga pinjaman atau sisi permintaan uang. Perubahan suku bunga dapat terjadi sebagai akibat adanya perubahan jumlah uang beredar yang mencerminkan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik pertumbuhan tahunan uang beredar dan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dalam hal ini diasumsikan bahwa perkembangan suku bunga SBI menjadi acuan bagi perkembangan suku-suku bunga lainnya, baik suku bunga simpanan, suku pinjaman, maupun suku bunga untuk transaksi di pasar uang, tetapi dengan tenggang waktu atau time lag tertentu. Permintaan uang. Permintaan akan uang. Permintaan uang sendiri merupakan istilah bagi para ekonom dalam menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Dilihat secara garis besar, ada dua alasan kenapa individu atau perusahaan memegang uang. Yang pertama, transaction demand, yaitu kebutuhan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, asset demand, yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, meningkatnya kekayaan. Kedua, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. Ketiga, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar. 4. Kebutuhan untuk berjaga-jaga. Kelima, kebutuhan membuat spekulasi. Teori permintaan uang. Yang pertama, teori liquidity preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, motif transaksi, di mana masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan. Contohnya, Anda membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Yang kedua, teori kuantitas atau teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini muncul dua pandangan dari dua tokoh besar, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat. Otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya.
Menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Penawaran uang. Penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kamu mungkin ingat, suatu kebijakan negara berupa kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Nah, dari situ kita tahu bahwa penawaran uang adalah tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Teori penawaran uang. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan ketersediaan emas di masyarakat. Kedua, teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan materi tentang konsep uang dan perbankan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.